Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Di bawah langit yang biru terang, petani cabai mulai berjuang. Peluh menetes tak jadi beban, tangan cekatan rawat tanaman. Hijau daunnya, merah buahnya, tanda doa mulai berbuah nyata. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Cabai merah bukan sekadar rasa, tapi kisah kerja keras dan doa. Tiap biji menyimpan cerita tentang tangan yang tak kenal lelahnya. Harga naik, kadang merosot, namun semangat tak pernah surut. Karena yang ditanam bukan hanya hasil, tapi harapan yang terus menggigil. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa, untuk negeri engkaulah asa. Petani cabai Argo Mulyo, teguh hatimu bara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo tani Argo Mulyo. Pada video kali ini kita akan update terkait petikan cabai dari Argo Mulyo TV, yaitu petikan yang ke-8. Jadi pada kemarin hari Rabu kita melakukan petikan yang ke-8. Jadi yang kita lakukan itu petik selama 2 hari, karena pada saat itu kondisi jam 11 sudah mulai turun hujan. Jadi untuk proses petiknya dilakukan 2 hari. Kemudian yang pada petikan pertama dilakukan oleh 5 orang, kita dapat di kuantiti 98,4 atau timbangan persisnya di 96,4 dengan harga 62.000. Jadi pada sesi pertama pada petikan ke-8 itu dapat 5.976.500. Kemudian di hari berikutnya kita melakukan pemetikan lagi. Pada petikan yang kedua, pada sesi 2 yang didapatkan itu kuantitinya 88,9 kg atau timbangan persisnya di 87 kg. Kemudian harganya naik, yaitu Rp70.000. Jadi total uang masuk pada petikan ke-8 sesi 2 yaitu 6.090.000. Jadi total petikan pada petikan ke-8 itu 187 kilo dengan uang masuk yaitu Rp12 juta. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemetikan lagi 6 hari berikutnya. Rencananya berarti sekitar hari Selasa besok, yaitu tanggal
tanggal 10 Februari kita akan melakukan petikan yang ke-9 berarti ya. Kemudian kita selalu memasukkan nutrisi, fungisida, kemudian juga insektisida. Beberapa nutrisi ataupun insektisida sudah sering saya sebutkan. Yang pertama kita menggunakan fungisida kontak. Kalau habis petik kita biasanya pakai fungisida yang kelasnya lumayan bagus. Kita pakai Ridomil Gold dari Syngenta. Kemudian untuk sistemiknya kita pakai Orondis Opti, itu dari Syngenta juga. Kemudian pakai pupuk daun juga, kita selalu pakai Green Joss B untuk membantu perangsangan bunga, kemudian pembentukan tunas baru, dan juga untuk memperbesar buah kita menggunakan Green Joss B. Selain itu kita pakai insektisida wajib, setiap 3 hari kita masukkan insektisida berupa imidacloprid, kemudian pakai Oberon itu, atau bisa menggunakan Pegasus atau Agus, kita rolling. Kemudian pakai Abamectin juga, setiap 3 hari sekali kita melakukan spray untuk insektisidanya. Kemudian di spray 3 hari sebelum pemetikan kita biasa menggunakan insek dan juga fungi yang kelasnya murah. Kita pakai Mancozeb, kemudian fungisida sistemik kita tidak pakai. Yang jelas kita memasukkannya insek wajib, setiap 3 hari sekali kita masukkan. Hal ini bertujuan karena ketika inseknya itu telat, nanti otomatis pada pucuk daun atau pupusnya itu akan keriting atau akan bule kalau untuk spray insektisidanya telat. Jadi untuk insektisida emang kita harus rutin. Kalau tidak rutin nanti ketika bule, kemudian pupus atau pucuk daunnya itu kurang maksimal, otomatis nanti buahnya juga kurang maksimal. Kemudian pada penyepraian kita juga selalu memasukkan perekat. Mengingat lagi karena di musim hujan, lebih baik kita antisipasi dengan melakukan spray dicampur dengan perekat. Bertujuan supaya nanti insektisida ataupun fungisida tidak mudah tercuci oleh air. Kemudian setelah itu kita juga wajib melakukan pengocoran. Yang dikocorkan kita ada fungisida dan juga nutrisi, tapi pada umur-umur generatif kita biasanya fokus pada fungisida saja. Fungisida yang kita aplikasikan seperti yang kita spraykan, jadi yang kita spray juga kita aplikasikan kocor, tapi intervalnya berbeda. Kalau untuk tanaman toleran virus saya biasanya spraynya biasanya kocornya setiap setengah bulan sekali atau 15 hari sekali. Berarti setiap spray 5 kali kita lakukan pengocoran untuk fungisidanya. Kemudian bisa di rolling juga menggunakan Nordok atau menggunakan Kopsid atau tembaga yang lain. Bertujuan agar supaya nanti ketika tanaman udah berbuah itu dapat mengantisipasi atau dapat mencegah yaitu serangan dari busuk batang ataupun layu fusarium. Jadi seperti ini contoh produk yang kita pakai untuk nutrisi pelebat bunga dan juga buahnya, yang kita selalu aplikasikan setelah pemetikan. Kita harus memasukkan pupuk daun seperti ini yang kita aplikasikan, namanya Green Joss B. Jadi untuk Green Joss B ini kandungannya cukup komplit karena di sini ada boron sekitar 14%. Kemudian ada nitrogen juga yang untuk membantu perangsangan pada tunas baru atau pada pupus atau daun yang baru ya. Kemudian ada sulfur juga
Kemudian ada kaliumnya 32%. Ini berfungsi untuk mengisi buahnya agar nanti buahnya berbobot gitu. Kemudian ada kalsium juga, ada magnesium, zinc dan zat aktif lainnya. Jadi untuk dosisnya kita aplikasikan 2 sendok makan per tangki. Ini bisa diaplikasikan secara kocor ataupun semprot. Tapi kalau saya untuk rekomendasinya lebih baik digunakan untuk semprot saja. Kemudian mungkin di umur 70 hari atau 80 hari kita memasukkan Fukia. Nah, ini kita selalu gandeng seperti ini di umur 70 hari. Ini penggunaannya cukup 7 mili per 16 liter air. Jangan terlalu banyak karena kalau efeknya nanti terlalu banyak bisa menyebabkan bunganya rontok. Kemudian kita aplikasikan lagi untuk Fukianya itu di umur 140-an hari. Jadi kalau saya biasanya aplikasinya cuma 2 kali untuk Fukianya, yaitu dosisnya cuma 7 mili per liter. Kemudian untuk tips rahasianya supaya nanti bunganya mompior atau banyak, sebelum diaplikasikan Fukia sebelumnya harus dilakukan penugalan untuk pupuknya. Jadi sebelum dikasih Fukia harus dikasih makan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan nanti supaya ketika efek dari Fukia ini sudah merangsang untuk proses pembentukan bunganya, nanti tujuannya untuk pupuk bawah atau pupuk yang ditugal fungsinya untuk mengisi buah yang sudah dirangsang pembentukan bunganya oleh Fukia ini. Ketika tidak diberi makanan terlebih dahulu untuk tanamannya, efeknya bisa nanti buahnya jadi kecil-kecil, mompior banyak tapi buahnya kecil-kecil, dan kalau fatalnya lagi ketika ini overdosis nanti bisa rontok pada bunga atau buahnya. Berarti di umur 70 HST kita memasukkan Green Joss, kemudian kita gandengi dengan Fukia 7 mili. Yang ini Green Joss B kita menggunakan 2 sendok makan per tangki. Oke, Bolo, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.